pikiran dia sesederhana itu. Sampai kemudian hal itu bergulir gitu. Maksudnya masih minum, cuma pikiran itu tetap ngeganggu. Pikiran soal ini bener nggak sih apa yang saya mau? Ini bener nggak sih saya akan berakhir dengan cara seperti ini? Stay on track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kedua Waalaikumsalam warahmatullahi dengan teman wabarakatuh. lama Trio Muharam. Ya udah bukan lama gak ketemu, memang kemarin sempat ketemu lagi. Terus mulai membangun lagi komunikasi kali ya. Karena gue benar-benar keluar dari zona teman-teman, bro. Gue kayak fokus, kayak kuda aja gue. Kehidupan lah ya. Tapi kalau nggak lu yang ngontak gitu, lu yang nggak tiba-tiba lu ngontak ketika gue lagi down banget gitu kan waktu itu. Ya. Tiba-tiba lu ngontak aja, lu sini ngobrol, akhirnya semua gue punya teman ngobrol akhirnya. Betul. Tapi tiba-tiba dapet ini. Apa? Ya Tiba-tiba dapat ini ruangan ini ya. Ruangan ini dan lain-lain. Gue pengen banyak ngobrol tentang lu ya. Boleh. Gua tanya Karena sebetulnya kita lebih sering ngobrol ya daripada bikin sesuatu ya. Iya betul. Kita pernah bikin karya sebenarnya. Iya. Ya meskipun ya. gua ngedrum gua. Tapi setelah drum gua artinya capek digambar. Ya, itu zaman SMA, sekarang sudah 2008 waktu SMA, sekarang kita udah di zaman ini ya. Dan lu masih tetap dengan seninya. Tapi spiritual journey yang lu alami lebih keren daripada gua. Nanti kita bahas juga. Boleh. Ya, dan ini namanya Trio Muharam, Instagramnya ada di bawah. Beliau itu adalah seniman apa ya berarti? Visual artis aja sih. Disebutnya ya, visual artis. Seniman, perupa juga. Ya, tapi di beberapa fase kemudian menulis juga. Saya juga nulis terus. Ya itulah seputaran bagaimana sih seni itu juga bisa dielaborate dengan beberapa part. Tapi lebih ke tadi apa tadi? Perupa. Saya lebih nyaman disebut sebagai perupa atau visual artis lah kalau bahasa Inggris. Basic datang dari kecil atau emang waktu itu diambil dari kuliah ya? Kalau kemudian ya kalau bicara soal ketertarikan seninya itu dari mana? Saya sih percaya kayaknya mulai muncul dari kecil karena kapan tuh? Ya dari SD seingat saya, karena saya seneng banget coret-coret di rumah. Jelas itu kayaknya jadi kerjaan semua anak kecil di zaman ya, kayaknya sekarang juga. Tapi kan katanya nggak nyoret sampai pahai bulu mau ke pasar nggak gitu. Gua nggak gitu kan. itu betul karena kemudian ya kita coba agak di fast forward dikit. Kemudian di SMP saya langsung punya cita-cita pengen jadi tukang tato. Enggak, SMP langsung jadi tukang tato. Tapi ditarik lagi dikit ke belakang karena itu suka coret-coret dan segala macam. Sampai kemudian mama saya tuh sering banget tidur ya, maksudnya tiduran kalau lagi nonton TV di ruang tengah segala macam, tiduran sampai ketiduran. Terus saya masih pegang spidol atau masih pegang alat gambar ya itu alat gambarnya gitu. Terus saya langsung gambar-gambar tuh di paha atau di betis ibu saya ada segala macam. Terus bangun dia udah marah-marah segala macam, sampai siapapun yang tidur di hari itu di ruang tengah yang ketiduran saya gambar gitu. Nah, sampai akhirnya kebiasaan itu tuh ya makin kedorong ya. Maksudnya makin intens ketika terpapar sama yang namanya film-film kartun. Jelas. Lu yang lu ikutin apa berarti? Maksudnya itu film kartunnya yang lu ikutin? Ninja Hattori itu menginspirasi saya sekali. Doraemon segala macam, terus Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan sebenarnya mungkin hadir setelahnya ya. Tapi di fase itu tuh saya ingat SD itu saya suka nonton Ninja Hattori dan Doraemon dan beberapa kartun-kartun minggu pagi lah. Gambar lu pertama mangaka dong? Enggak. Nah, gambar pertama kemudian jiplak dari majalah Bobo. Karena bapak saya juga cukup rajin, kayak jajan lah ya, kayak dia kalau misalnya seminggu sekali. Maksudnya jajan bapak yang dulu kan, maksudnya apa gimana? Bapak beli oleh-oleh pulang kerja gitu ya ke rumah, terus bawa kayak majalah atau apapun yang ada gambar-gambarnya. Nah, saya suka ikutin itu tuh. Suka ikutin karakter-karakter yang ada di situ. Terus ya udah ya macam-macam sih akhirnya, karena mulai terpapar kartun, mulai terpapar majalah-majalah visual yang buku-buku mewarnai dan segala macam, sampai akhirnya SMP lah endingnya itu kan punya cita-cita pengen jadi
tukang tato. Meskipun nggak ngerti pada saat itu, nggak ngerti kayak Kan gak ada mungkin ada yang pengen nato gambarnya Bobo, bro. iya pada saat itu kan nggak ngerti ya. Iya, Cuman kan karena kebiasaan ngegambar di tubuh orang. ya di bagian tubuh dari ibu saya ya. Ya misalnya betis dan segala macam, tangan segala macam. Dan itu tiba-tiba aja kepikiran gitu kayaknya jadi tukang tato yang nggak ngerti maksudnya tukang tato itu harus gimana, nggak ngerti jelas. Kira pakai spidol, pakai pulpen aja gitu. Zaman SMA yang gitu ya, gue tahu zaman SMA justru malah yang gue lihat lu malah seniman yang lebih ke musik sama bikin visual art yang kayak tulisan band kita, lu bikin stikernya gitu. Ya karena ya kalau ya itu kan yang namanya kesenangan ya kali ya. Kan kemudian dia itu ya bertumbuh seiring aku juga bertumbuh ya. Saya bertumbuh melihat banyak referensi dan segala macam. Sampai akhirnya SMA itu sebetulnya ada fase lagi sebelum SMA, kemudian di SMP selain saya suka gambar dan segala macam, terus mulai terpapar sama musik punk. Udah mulai dengerin hip hop kayak gitu terus ya punk, hip hop, metal itu seputaran itu. Apalagi ketika tumbuh besar di Bandung Coret ya, di Kabupaten Bandung Selatan gitu. Kemudian terpapar abang-abangan lah, abang-abangan ribet di sana. Abang-abangan ribet. Terpapar terus ya akhirnya juga mau nggak mau saya jadi bagian dari, bukan jadi bagian, jadi orang yang kemudian menikmati hal itu. Karena kan emang dulu sering ada bukan panggung-panggung gitu kan. Betul. Festival panggung festival. Nah sampai akhirnya hip hop, kemudian hadir hip hop itu juga sangat jadi menginfluence itu, terpapar banget banyak dengan lirik dan segala macam yang kemudian kayaknya di situ juga akhirnya bibit-bibit pemberontakan muncul ya. Artinya gini, secara pemikiran. Berarti liriknya udah lu resap ya? Iya jelas. Karena justru ketika dengar hip hop yang pertama saya notice gitu adalah itu lirik. Apa yang disebut itu anti kenyamanan apa sih? Anti kemapanan. Bukan yang kalau orang suka coret-coret di jalan tuh dia punya rasa lihat bersih dikit pengen dicoret jalan. Vandal itu. Apa maksudnya perasaan? Orang yang anti kenyamanan, anti kemapanan. Bukan kayak gitu. Apa ya? Namanya apa? Mungkin gini. Mungkin ngelihat beberapa part kayak misalnya coret-coret di tembok jalan atau segala macam itu dilihat sebagai bagian dari bentuk ekspresi aja karena kita mungkin ya aku lah setidaknya pada saat itu merasakan bahwa ada banyak dorongan energi untuk kita melepas ekspresi gitu loh, kayak ada terpapar sama satu musik ini, musik yang kemudian juga menyuarakan soal perlawanannya, kemudian musik-musik yang ya kita bisa tahu bahwa lirik-lirik yang melawan dan segala macam lalu kan keserap nih di kepala. Nah sampai akhirnya kita melihat diri kita dan segala macam, kita butuh berekspresi dengan cara yang kurang lebih sama atau punya media yang bisa kita ekspresi dan segala macam. Sampai akhirnya juga terpapar sama graffiti segala macam yang memang itu semua dilakukan semata-mata hanya untuk melepaskan ekspresi. Kenapa gua tahu nama band kita Hater System? Oh iya. I had to school, but must be goes to school. Betul. Nah itu saya yang bikin ya. Gua kalau tahu dikeluarin yuk, karena gua ikut aja itu. Iya. Karena Inggris juga kagak ya. Karena ya itu mungkin itu ya. Karena paparan itu ya, paparan dari musik yang didengar segala macam kan kemudian saya percaya bahwa kita kan sebetulnya dibangun atas apa yang kita terima ya, apa yang kita nikmati, apa yang kita sukai di masa-masa itu. Sampai akhirnya kemudian ya itulah kita kemudian bikin band ya. Nah, Hater System, anjir, membenci sistem sekali gitu. Meskipun gua nggak ngerti sistem apa yang kita lawan. Iya. Kirain yang sistem gua yang tahu cuman kita harus bayar SPP waktu itu. Iya. Tapi sejujurnya pada saat itu sebetulnya saya udah cukup mikir sih bahwa ada ya itu tadi sistem bagaimana. Nah saya yang ya sederhana kayak misalnya kalau kita ngomongin latar belakang, saya yang orang desa lah sebut, terus sekolah SMA di kota dengan pergaulan yang jelas berbeda, dengan pertemanan yang jelas juga pola pertemanannya berbeda dan segala macam. Saya cukup pertama masuk itu saya langsung asing, langsung menjadi alien.
Nah, karena perasaan menjadi alien ini, saya merasa bahwa saya butuh melawan sesuatu. Artinya butuh tidak serta-merta menerima situasi itu gitu dengan baik. Oke, oke, Kayak oke. kayak saya ngelihat pengalaman pertama di mana teman-teman gaul-gaul gitu, Ah, fashionnya bagus segala iya, segala macam, terus iya sih. branded segala macam ya. Iya sih. Ya pada saat itu kan kita juga kita tahu ya, Sih. daerah Cihampelas itu kan dekat Iya. dengan Ciwok dan segala macam mall. Nah, saya baru ngalamin juga kayak pulang sekolah mainnya ke mall gitu. Ngerti gak sih? Kayak kultur shock banget. Betul. Oh, Nah, oke. sedangkan pada saat saya misalnya SD dan SMP, ya pulang sekolah main ke sawah, pulang sekolah main ke sungai Iya, segala iya. macam. Artinya di situ juga ada apa ya? Ada perbedaan ya, perbedaan soal pola pergaulan sampai akhirnya saya yang sudah terpapar oleh musik-musik perlawanan ini, saya merasa bahwa ini kayaknya nggak mesti kayak gini kayak gitu soal Apa yang tadi kan gue jadi nanya sekarang, apa yang dilawan maksudnya? Bang. Apa yang dilawan, Bro? kemapanan yang mereka coba tawarkan oke. ke saya gitu, kayak misalnya gini, kayak apakah betul standar bahwa pergaulan itu adalah dengan kamu bawa motor keren ke sekolah, motor brong, motor balap yang diwarna-warnain segala macam, sedangkan kita tahu bahwa ada kawan-kawan lainnya juga tidak tidak memiliki hal yang sama gitu. Dan jangan sampai mereka juga tidak dianggap asing tadi kan. Ketimpangan itu kemudian saya ingin coba lawan dengan saya bikin band yang karya. Iya. Gila, Bro. Lu pemikirannya sih udah kayak gitu. Gue sampai sekarang belum ke sana. Enggak, tapi itu mungkin enggak ngerti ya, karena kebiasaan menulis kebiasaan menulis menulis teks-teks lah ya, menulis potongan-potongan kalimat yang kalau Sarwa kuat ya. Ya, yang isinya adalah soal bagaimana saya tidak setuju pada sesuatu, saya tidak menerima situasi ini dan segala macam. Itu saya udah mulai dari SMP sebetulnya. Oke. Sampai kemudian ketika SMA dengan situasi seperti itu, saya membayangkan bahwa karena saya 1 tahun pertama SMA saya merasa asing ada di sana. Kita gak sekelas ya waktu itu? Enggak sekelas, kita belum sekelas. Kita sekelas baru kelas 2 kan. Iya. Nah, saya merasa asing sekali karena dengan kawan-kawan yang pulang sekolah main biliar gitu. Iya, ada yang bawa NG. Enggak pernah kepikiran sih di kepala saya sejujurnya ketika saya dari SD SMP. Enggak pernah kepikiran kayak pulang sekolah main biliar. Gitu. Paling kaleci. Iya betul lah. Paling main kobak gitu kan. Orang kota kobak apa itu? Nah, hal-hal itu kan kemudian jadi timpang ya di saya gitu, dan saya melihat bahwa hal-hal itu kayak ini apakah ini karena saya mencoba kemudian ada di area itu ya, di arena kawan-kawan yang begitu gitu. Saya tidak sepenuhnya merasakan kenyamanan dan kesenangan. Iya sih, kayaknya waktu itu kita aneh banget orang-orang kayak gitu ya. Iya. So asik aja gitu kan. Betul. Nah, hal-hal itu ngebuat ketika kita bertemu akhirnya di kelas 2, terus kita menginisiasi sebuah band. Itu yang saya kepikiran pertama itu, karena ya saya nggak ngerti lah, itu mungkin soal-soalnya banget ya, kayak sistem apa sih sebetulnya, memang nggak ada sistem yang benar-benar, cuman di kepala kita yang masih ya kinyis itu kan kepikirannya. Tapi kalau filosofi itu nyampe ke gua waktu itu, ya tapi keren bro itu bro. Meskipun gua waktu itu ikut aja. Iya karena kalau atau filosofi itu teman-teman yang lain kenal juga. Andrew tahu karena kita merencanakan itu barengan, karena Andrew juga adalah notabene ya teman kita. Dia adalah notabene juga orang yang berangkat dari latar yang sama. Jadi dia juga merasakan shock culture itu ya. Gimana gua sama orang Ciamplas itu? Ya kan. Kalau Mas Reza berarti kan adalah asli orang berarti. Ciamplas ya kan sebetulnya kan. Tapi gua enggak ikutan kayak mereka juga. Iya. Oke. Berarti setelah lu jadi masuk ke dunia seni ini mungkin dari SMP, akhirnya kan setelah itu tuh sebelum nanti masuk ke zaman kuliah yang akhirnya lu bawa lu ke masa kelam ya, maksudnya mulai dari situ. Gua sebelum masuk ke sana perihal gue tanyanya perihal keimanan lu waktu zaman SMA, bukannya lu juga sering masih bareng gue sholat kan, gue juga di rumah lu gitu kan? Iya. Belum ada tentang antara seni dan ibadah tuh masih ada pertentangan waktu itu. Atau masih lu jalanin aja? Secara mungkin secara praktik atau mungkin secara kasat ya. Itu seolah tidak ada pertentangan jelas. Kalau puasa normal gitu. Ya ada fase-fase itu. Tapi sebetulnya ini yang mungkin kayaknya kita juga jarang ngobrolin ini ya waktu pas masa itu ya.
Sebetulnya dari SMP itu. Jadi ada satu fase di mana SMP juga saya cukup asing karena artinya saya cukup teralienasi oleh situasi. SMP lu ke Bandung lagi? Enggak. SMP maksudnya di Banjaran. Cuman saya bukan orang yang punya banyak teman. Oke. Saya bukan orang yang bisa berteman atau segala macam. Ya artinya mungkin kalau bahasa sekarang introvert kali ya. Iya, maksudnya bisa gaul dengan yang lu nyambung gitu. Betul. Dan ketika nyari orang yang nyambung kan enggak segampang masuk kelas langsung semuanya jadi nyambung gitu. Iya. Nah, masa SMP juga masa yang cukup rumit karena buat saya itu cukup asing karena ya cukup jauh lah jaraknya dari rumah ya. Meskipun masih di kabupaten ya, cuman jarak rumahnya masih sama sekolah itu jauh. Terus itu juga masa-masa itu musim-musim geng motor segala macam, dan saya adalah orang yang nggak suka, maksudnya nggak suka terhadap pergaulan itu dari dulu tuh gitu. Jadi kayak jadi ada yang rame ini saya malah memilih untuk tidak mengikuti gitu, ngerti nggak? Kalau sekarang anti FOMO lah ya. Betul, karena memang merasa tidak terganggu dengan hal seperti itu. Artinya ya udah jalan. Nah sampai akhirnya karena punya perasaan dan pikiran seperti itu, akhirnya juga kan tidak punya banyak teman yang bisa diakses. Karena ketika kita ngobrolin kesenangan itu juga udah jadi beda gitu. Nah, kesenangan saya pada SMP adalah sudah mulai baca-baca buku. Apa, Bro? Buku-buku, salah satunya buku-buku filsafat, kayak buku-buku asli ya. Puisi Khalil Gibran. Jelas. Itu terpapar sekali sih. Jadi karena ya tadi kan timeline-nya adalah ada musik hip hop yang sangat lirikal sekali, tekstual banget. Lalu kemudian saya mencari experience berikutnya dengan baca buku yang juga tekstual banget dong gitu. Nah buku-bukunya beririsan dengan itu kayak apa? Lu stoik tau dari SMP? Cyperdrive, City Jenarnya Homicide gitu. Wah. Lalu kemudian itu terpapar betul itu sangat real karena saya terpapar dengan itu, lalu saya share ke teman-teman kecil saya, artinya teman-teman yang cuman sampai sekarang saya masih punya teman yang isinya cuma 5 orang. Nah, itu teman SMP saya pertama dan sampai sekarang. Tapi maksudnya dia lu ngomong gitu dia nyaut gitu maksudnya. Nah, dengan beruntungnya 5 orang ini kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena mereka nyambung. Nyaut tentang itu. Nyaut, dan kita akhirnya berlima ini. Kerjaan kita adalah ngebahas buku, ngebahas lirik ini, baca-baca tentang apapun gitu, kayak nontonin. Pada saat itu internet juga masih terbatas karena ya cuman ada di rumah orang-orang kaya biasanya. Ada salah satu teman kita itu lumayan kaya gitu. Jadi kita bisa mengakses internet dan komputer tuh di tempat dia gitu. Jadi kita pulang SMP kelas 1 tuh kayak gitu, nongkrong di rumahnya, lihat-lihat, searching terus kayak nonton video-video apa? Iya, pembahasan seperti itu. Itu ada. SMP, sumpah. Itu masih bocah. Nah, paparan itu kemudian menggoncang pikiran saya untuk kemudian bertanya juga tentang apa itu agama dan lain-lain. Oke. Karena berarti dasarnya dari SMP aja udah mempertanyakan. Jadi bukan menanyakan tentang keislaman aja, tapi bisa menanyakan bahkan lebih dalam dari itu. Eksistensial kita. Ketuhanan sama betul. Betul. Zamannya SMP pemahaman lu? Iya, saya melakukan sebetulnya gini. Karena ada banyak spektrum yang cukup. Jadi ada banyak variabel dan ada banyak fragmen yang kemudian saya tuh lahir dari keluarga yang cukup kompleks gitu. Karena bapak saya tuh kejawen, maksudnya kepercayaan. Jadi saya memang tidak diajarkan untuk belajar sekolah agama dan segala macam sampai kemudian kayaknya SMP kelas berapa gitu ya. Nah, artinya ada jeda kan untuk saya memahami konteks muslim gitu, agama saya atau ya. Itu dari mana berarti, Bu? Maksudnya? Nyari kayak yang muslim ini nyarinya dari mana lu? Ya sebetulnya di KTP muslim. Enggak, nyari tentang keislaman berarti kan bukan dari enggak. Ya dari perjalanan itu aja. Jadi dari ketemu kawan, ketemu melihat banyak hal yang sampai akhirnya SMP itu ya ingat saya ya. Bapak saya mulai sholat. Terus ya ibu saya dan kakak-kakak saya ya. Artinya mungkin ini agama yang kemudian ingin dijalani, ngerti nggak sih maksudnya? Ya karena ini jadi gua ikut. Betul. Tapi jadinya lo riset meskipun ngeriset dengan hal agama lain gitu. Bukan riset yang seserius riset ya, tapi saya cuma ngelihat kayak
oh ini ya selama. Terus ya karena di situ juga fasenya saya juga mulai baca-baca buku terpapar hal seperti itu ya. Jadi ini yang datang nih, satu hal ini datang di keluarga saya, tapi satu hal ini juga datang dari luar diri saya yang lain. Berbenturan nih ceritanya. Nah, sampai akhirnya banyak masa atau banyak waktu di mana saya berpikir aja, mikir ini penting nggak sih melakukan ini, perlu nggak sih sebetulnya apa ya sholat gitu, kemudian hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu sudah dimulai dari SMP kemudian gitu, sampai akhirnya ya ada fase di mana saya hanya ikut sholat Jumat sebagai ya bagian dari aja, kayak itu pergaulan sosial gitu, misalnya saya membayangkan itu pada saat itu. Sampai nanti kita akhirnya spill guys bahwa spiritual journey dia ketika di masa kelamnya bahkan hanya kangen dengan suara azan saja. Jadi kan ada panggilan dari hati yang tapi selalu jauh ke sana. Daripada yang ke akhirnya lu ngambil masa-masa beres kan dari situ ya, dari SMA tiba-tiba lu nggak ada kabar karena terus tiba-tiba lu kuliah dan lu memang milih di situ jurusan itu emang atau seperti apa? Kan kalau SMA lu aneh kan, datang tiba-tiba orang dari jauh tiba-tiba ini ada SMA apa sih? Daftar ya gitu. Betul. Karena SMA-nya juga kecelakaan ya, masuk SMA itu juga kecelakaan. Kalau kuliah gimana tuh? Kuliah juga sejujurnya kecelakaan juga. Ya sebutlah kecelakaan karena sebetulnya saya nggak pernah tahu ada kampus itu. Selama saya dari kecil sampai SMA yang kampus seni gitu, kampus seni itu ya saya nggak tahu. Ada satu kampus ya di Bandung kerja ya STI apa? STSI. Pada saat itu STSI. Nah, saya nggak tahu tuh. Jadi itu ceritanya, singkat cerita, saya setelah, karena kan saya sempat gap 1 tahun ya setelah pasca SMA ya, gap 1 tahun nganggur. Nggak langsung kuliah berarti ya? Ya sempat sebetulnya masuk di Vkom, cuman kan nggak betah, cuma bertahan 1 bulan gitu, terus saya cabut langsung. Terus dari 1 tahun itu tuh saya beneran cuman nganggur gitu, beneran tidak melakukan apa-apa. Kerjanya main skateboard, gambar, sama saya ya tahu lah ya. Nah setelah itu akhirnya kan kayaknya tahun depan harus kuliah nih, punya keinginan, tapi kuliahnya pengen di seni. Cuman saya knowledge-nya tuh tipis banget. Saya tuh nggak ngerti bahwa di mana sih sebetulnya kayak kita bisa masuk sekolah seni atau tapi emang keinginan untuk sekolah seni ada. Cuman nggak tahu di mana. Okay. Sampai akhirnya ada kawan ngasih tahu, ini aja nih ada STSI. STSI apaan? Ternyata sekolah itu adalah sekolah yang setiap hari saya lewatin. Tapi saya nggak tahu. Yang di Bobat tuh kan? Iya. Saya nggak tahu. Makanya ya ternyata ada, dan akhirnya daftar, singkat cerita keterima lah. Masuk di situ. Kemudian saya ingat banget di hari pertama saya kuliah, artinya setelah selesai masa udah masa tenggang lah, setahun udah habis segala macam. Saya kemudian masuk kuliah. Di hari pertama saya masuk kuliah, saya langsung ngerasain ini adalah dunia saya. Karena apa bro? Kan maksudnya gue pernah juga masa STSI ada gelang-gelang dan lain-lain gitu. Maksud lu kenapa itu jadi dunia lo? Karena saya ngelihat pergaulan di situ. Saya membayangkan bahwa pergaulan saya akan di sini gitu. Kan lu ngeliat senior yang di sini sedang rookie, di sini apa gitu. Tatoan, terus kayak celana compang-camping segala macam. Terus nongkrong di pojokan ngerokok, segala macam. Ini gua. Ya, betul. Aku langsung ngerasa ini nih. I'm the next. Sampai akhirnya lu kuliah berapa tahun sih? Itu lumayan lama kan? Wah, lama banget itu. Pokoknya masuk 2009, selesai itu bukan keluar ya, mengundurkan diri akhirnya di 2015. Lama bro. Lumayan ya 6 tahun itu berarti 6 tahun ya? Iya 12 semester lah. 12 semester. Dan gak lulus, maksudnya gak sampai selesai. Tapi kan udah dapet dunianya, udah dapet knowledge-nya dan lain-lain. Dan sampai akhirnya pindah kampus kan, ke Solo. Kampus seni lagi. Jadi saya mengundurkan diri 2015, lalu 2015 saya pindah ke Solo, masuk kampus seni lagi isi. Di situ ya saya coba lulus lagi. Enggak ada yang selesai. 3 kuliah, 3 kampus. Bedanya apa tuh? Dari sini sampai ke sana maksudnya apakah dari situ D3? Enggak, cuman gara-gara ngerasa bosan aja. Bosan dengan situasi yang ada di Bandung pada saat itu. Sejujurnya. Dengan perkuliahannya pas dulu atau perkuliahan, pertemanan, situasi lingkungannya udah enggak kayak ya sok-sokan ya pada saat itu. Nah, emang berarti enggak ngejar gelar tadi ya? Iya, kalau sekarang sih baru kerasa ya bahwa itu penting. Tapi pada saat itu saya percaya bahwa yang penting saya belajar aja. Bukan bagaimana setelah belajar kamu dapat dan realnya sekarang seperti itu, bro. Iya, itu mungkin. Oke, nah
Sekarang kita masuk ke tahap-tahap di mana lu masuk ke pergaulan-pergaulan yang emang mungkin kita di sini yuk belajar agar mungkin di luar sana tuh bisa dengar dari lu agar karena banyak banget yang pengen jadi lu tuh banyak juga. Banyak adik-adik lu yang sebenarnya kayak lu tuh banyak. Cuman jangan sampai mereka tuh terlalu nyemplung lah istilahnya gitu ya. Mungkin kebablasan kali ya. dalam konteks lu tuh mereka tuh boleh bablas atau jangan ada part di mana yang ini jangan deh nggak boleh gitu kan. Iya Yang gue lihat yang mereka kan juga jangan sampai lu kayak gini deh. Nah kan akhirnya masuk ke masa kelam. Kita nggak ngomongin masalah salah pergaulan di kampus tersebut kan. Itu balik orang orang yang berarti ada juga kan di kampus itu banyak, kan. Banyak pilihan kan? itu. Iya pilihan kan. Terus Kaget. sabar. Dulu ada pertanyaan Bapak udah kaget. Nah akhirnya istilahnya kenakalan itu sebenarnya datang dari emang masa SMA atau ketika lu gaul di situ bro? Kita nggak mau kenakalannya apa lah. Ya mungkin kenakalan itu kan dari SMP itu udah mulai tau gak? Oh iya sebetulnya. Tapi kan lu rapi SMP SMA lu nggak dikeluarin dari SMA juga? Ya enggak, kalau sampai dikeluarin sih enggak. Tapi minuman keras saya sudah minum dari SMP. Dari SMP. Dari kelas 1 itu aku udah minum. Apa tuh merek waktu zaman SMP paling? Ya Intisari paling. Ya. Obat gitu, batuk itu. Iya, itu yang masih saya ingat harganya masih 7.000. Yang hitam kan dulu kan bukan Intisari kan sekarang bagus-bagus kan? Iya. Intisari satu botol kan dulu disebutnya kan minuman tukang beca ya. Nah, itu yang saya minum bersama 4 orang kawan lainnya. Dan itu nyaris bisa nyaris setiap hari karena ya kita nggak tahu. Maksudnya kita berusaha rebel. Nah, artinya itu dimulai dari SMP, kemudian SMA bertemu dengan pergaulan yang tadi saya cerita soal pulang main biliar. Nah, yang SMA apaan sih? Ya, tapi mungkin sekarang itu umum ya. Kawan-kawan. Aku juga bro, sama ada yang pikiran kayak lu juga. Nah, masih ada lah ya kayaknya. Nah, tapi kemudian SMA itu ya baru mulai apa ya? Itu tingkatan apa tuh? Ya ada tingkatan lah ya. Dari miras mungkin ke narkobai. Tapi emang soalnya lu tuh nggak kelihatan nakal dengan cewek karena gua sih, lu nggak punya pacar kan kita tuh bukan yang punya pacar kecuali si handsome si Hari kan, cuma dia doang yang punya pacar waktu itu. Dan pacar pun satu. Karena memang saya tuh takut sama perempuan, maksudnya dari bukan takut ya, maksudnya kayak nggak punya keberanian gitu. Sama sih bang. Jadi kalau deket sama perempuan tuh kayak apa ya? Jiper ini aja. Nah memang nggak ada intensi untuk nakal sama lawan jenis ya. Karena saya ngelihat bahwa nakal saya cuman ya gitu. Ya kemudian nggak cuman ya akhirnya. Kayak misalnya minum dari SMP udah minum, rokok jelas ya itu kenakalan standar gitu ya. Terus sampai akhirnya SMA yang rokok iya, minum iya, ya yang lain juga iya, obat pada saat itu dan segala macam. Terus apa? Ya sejenis narkoba yang lainnya, tapi bukan belum ya, maksudnya soalnya setelah pulang sekolah bro, ketika kan selain saya bikin band sama kamu ya, kan saya punya kumpulan yang lain, yang klub motor sama ya adalah klub motor yang kita yang dulu pada saat itu yang sekarang jadi ormas ya. Kayak gitu terus nah itu di situ kan pergaulan saya yang. Tapi lu tuh hebatnya lu nggak ngajak gua, lu nggak ngajak orang-orang aja, maksudnya kenakalan yang lu pegang sendiri gitu, nggak lu coba untuk yang sini lu ikut gua. Dari dulu begitu. Dari dulu saya sadar begitu. Saya sadar bahwa saya bukan orang yang suka ngajakin temen untuk melakukan hal-hal yang saya sukain. Misalnya saya suka A, saya tidak perlu juga memaksa teman saya suka. Ya kalau pertemanan itu ya udah, maksudnya ya kalau dia mau ikut ya udah itu pilihan dia gitu. Dan ikut pun kalau mau pakai silakan gitu. Iya. Karena gue lama sama lu kan juga sering kita juga main keluar, pernah gua subuh-subuh tiba-tiba lagi mau sahur di bawah ngetah kemana, mau main skateboard di jalan, apa di mana. tapi tanpa lu mungkin dalam apa keadaan tidak sadar. Tapi lu nggak ngajak untuk minum, cuma pengen ditemenin aja gitu kan. Lu tiba-tiba kayak gitu. Nah akhirnya setelah gue pengen nanya, masa terkelam lu itu ada di titik mana bro? Kalau sekarang di 35 tuh masa tertitik kelam lu apa? Ya
bisa ya kalau misalnya ya kalau identifikasinya kelam Ah. kemudian adalah soal bagaimana Titik nakal, lu ngerasa jatuh ya, gitu. nakal segala macam itu sebetulnya ketika di masa kuliah ya, ya masa kuliah yang menuju kemudian selesai gitu. Karena kan sempat ada fase di mana saya pindah ke kota yang lain, Iya. kota yang lain segala macam, keliling-keliling beberapa. Ya itu sebetulnya masa di mana saya menikmati itu semua. Artinya menikmati secara ya saya sadar bahwa itu punya banyak resiko gitu. Pada apa hal-hal yang namanya narkoba dan segala macam atau obat-obatan. Sampai kemudian hal itu cukup panjang, artinya fase itu cukup lama, yang kemudian akhirnya saya paham bahwa ini kayaknya nggak bisa diterusin deh gitu. Karena itu ketika itu semua dilakukan kemudian kan kita tanpa sadar bahwa ada banyak kerugian-kerugian lain yang sebetulnya kita ciptakan. Salah satu kerugian yang ini nanti bakal Kayak jadi gitu. pembelajaran lain. Bahkan kan gua denger ketika lu ini gua bahas ya, ketika orang tua lu meninggal, karena gua kenal sama ibu lu juga, orang yang sangat ibu lu tuh beda sama ibu gua yang ibu gua nggak sampai support segitunya, nggak support lu bisa ditato, malah ibu lu tuh bangga ketika aman kok ini anaknya bayi kan waktu itu. Ya dia menyelamatkan saya. Menyelamatkan terus bener-bener dekat ya. Kalau ibu gua mah udah nangis udah gitu. Akhirnya sampai gua denger dari lu, gua pengen ceritain lagi ketika ibu lu meninggal, bahkan lu nggak sempet datang ke makamnya tuh. Ya ibu saya meninggal ketika di masa saya sudah hampir 2 tahun tidak pulang ke rumah. 2 kurang lebih 2 tahun nggak pulang ke rumah. Sama sekali tidak pulang ke rumah. Nggak sama sekali nggak pulang ke rumah. Pada saat itu adalah satu persoalan di mana saya marah sebetulnya sama rumah lah ya. Marah sama orang-orang rumah sampai kemudian saya memutuskan untuk pergi aja udah. Pergi tanpa apa ya? Ya pergi aja udah. Maksudnya pergi berusaha untuk sangat mandiri ceritanya pada saat itu. Sampai akhirnya saya juga nggak punya kontak keluarga terdekat, bahkan saya menghindari itu semua. Jadi udah selama fase itu tuh saya nggak tahu. Tapi yang lo andalin ada teman tadi. Teman. Nah karena saya memang ya lompat-lompat ya kayak ke teman ini, ke kumpulan ini kayak kolektif pada saat itu. Nah itu cukup menyamankan buat saya pada saat itu. Sampai akhirnya di titik tertentu ada ya setelah 2 tahun berselang saya pulanglah ke rumah gitu ceritanya. Terus pada saat itu saya ini sudah punya studio tato sendiri. Artinya saya join sama kawan-kawan untuk bikin studio tato, ya punya usaha lah. Terus bikin ya galeri-galeri kecil-kecilan untuk kawan-kawan akses segala macam. Terus sampai satu momen saya pulang nih ke rumah. Pulang deh setelah udah lama ya nggak pulang ke rumah. Ada tuh perasaan kayaknya harus balik ke rumah deh. Balik ke rumah ternyata di rumah udah ibu saya sakit, ternyata sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Udah. Tapi pas pertama pergi nggak gitu bro? Ya pas pertama pergi masih biasa, masih nggak ada sakit yang sebelumnya. Ya memang kalau catatannya bahwa ibu saya tuh memang agak lumayan sering sakit-sakitan ya dari zaman dulu. Cuman pada saat terakhir itu saya akhirnya ketemu itu udah sepertinya itu udah lumayan parah ya. Sudah parah karena dia sudah tidak bisa jalan, udah bisa ya di tempat tidur aja gitu setiap hari. Dan sampai gua denger kan malah lu pengen ngasih hadiah, pengen ngeliatin bahwa ada syukuran lah istilahnya gitu. Lu pengen ngajak ibu lu. Terus jadi pas aku datang itu ke sana tuh sebetulnya dalam rangka ingin mengajak mama untuk datang ke tempat usahaku yang baru, yang baru aku bangun. Karena bangga kali ya. Wah ini udah punya usaha kayak gini. Nah kebetulan minggu depannya itu kan launching openingnya si tempatku lah. Sama kawan-kawan tuh opening gitu, launching gitu segala macam. Nah sampai akhirnya tapi rangkaian acaranya tuh panjang lah ceritanya. Nah terus aku udah bilang nanti dijemput, nanti sama trio jemput ya mah gini hari ini gini. Ya segala macam. Nah yaudah lu saya langsung balik lagi tuh ke tempat, sebetulnya masih di Bandung aja gitu. Langsung balik ke tempat tempat usaha lah ya pada saat itu. Terus selang 3 hari dari situ belum sempat sampai tanggal yang dijanjikan gitu ya. Terus tiba-tiba
dapat telepon. Kebetulan hari itu saya tuh lagi nge-MC-in acara. Oh. Ada acara kawan-kawan Iya. lagi di MC-in. Hmm. Terus saya nggak pegang handphone seharian. Maksudnya nggak ngecek handphone lah. Iya. Karena acaranya dari siang sampai malam gitu. Hmm. Nah, pas maghrib itu saya baru cek handphone. Ya ada dari banyak banget tuh miss call, Iya. segala macam. Nggak diangkat karena memang ya kayaknya sesuatu yang tidak penting sepertinya gitu. Sesuatu yang tidak penting. Sampai akhirnya terus nelponnya, sampai akhirnya saya ngangkat. Terus kakak saya nelpon, pulang Tri, mama lagi sakit gini. Terus karena saya 3 hari sebelumnya nengok, saya bilang, iya tahu mama sakit gini. Nanti aja minggu depan, saya bilang gitu. Oke. Karena kan kakak saya juga Pikirannya mau suruh pulang ya, gitu untuk nengok lagi. Terus gak lama Martin nelpon terus. Di situ sebetulnya sejujurnya ya ngerasa bahwa mungkin ini ya sakit aja, ya sakit yang memang pengen ditemenin gitu loh. Iya. Sama anggota keluarganya dan segala macam gitu. Sampai akhirnya udahlah, si acara itu yang harusnya dia nge-MC-in sampai malam, saya cut kan. Maksudnya saya udahin, saya ganti lah. Saya cabut, izin sama kawan-kawan untuk pulang rumah, ditemenin sama teman. Oke. Nah, ditemenin terus di tengah jalan tuh belum sampai karena jauh ya jaraknya. Terus di tengah-tengah jalan tuh baru saya dikasih tahu bahwa kata saya yang WA iya mama udah nggak ada gini. Anjir, wah itu pecah sih langsung, kayak dor sih. Iya sih, orang tua. Sampai akhirnya datang ke sana ke rumah, saya nggak berani bahkan masuk, lebih ngelewatin gerbang rumah saya sendiri. Saya cuma ada benar-benar di luar di pinggir jalan. Hanya lu berarti nggak lihat jasad ibu lu? Nggak buat yang terakhir nggak sampai seberani itu. Bahkan untuk nyolatin misalnya, untuk kemudian masuk aja ke dalam rumah nih ceritanya, itu enggak beneran enggak. Karena emang lu gak siap. Ya maksudnya ya kaget ya, maksudnya kayak apa ya, di situasi itu kan ya mana ada sih orang yang siap anjir ditinggalin atau misalnya tiba-tiba. Karena gua ya maksudnya tahu ibu lu gitu. Iya. Sosok ibu lu. Akhirnya tapi setelah itu ya sampai akhirnya setelah itu lagi. Iya, marah, ada rasa marah, ada rasa marah habis-habisan. Kecewa jelas, sedih jelas. Sampai akhirnya tidak seberani itu untuk menunggu dia dimakamkan, dikuburkan. Okay. Karena itu kejadiannya malam, maghrib ya, menuju malam. Terus artinya kan dia dimakaminnya besok pagi ya. Nah, harusnya kan saya nginep ya ceritanya. Ya sebagai ini ya. Tapi saking nggak mau, ada perasaan menolak aja untuk ada tetap di situ. Sampai akhirnya saya memilih untuk pulang lagi ke tempat acara saya. Sampai akhirnya di situ ya udah segala macam lah, diminum lah segala macam. Sampai akhirnya saya tepar gitu ya sampai ini. Yaudah, saya memang berencana untuk tidak hadir di pemakaman ya. Ya saya emang berat banget loh. Gue lihat jadi lu ya. Maksudnya kita aja yang kenal sama sosok ibu lu kan. Ya kalau lu kayak Mama Sleng lah. Kalau ya gitu ya. Kayak Bunda Ipet ya. Jadi ya, bisa ngerangkul teman-teman lu, jadi enggak yang ibu lu jangan kau ini enggak boleh gitu, enggak kayak gitu. Sedangkan ya lu akhirnya lu tepar. Setelah itu ya udah akhirnya datang ke rumah lagi tuh. Itu juga dibangunin sama teman-teman dan sama pacarku pada saat itu. Bangun, udah diomel-omelin lah. Sudah. Kamu gak akan datang ke pemakaman? Enggak. Tapi itu posisinya memang udah siang banget. Udah menuju sore lah. Sampai akhirnya saya datang ke rumah itu, ditemenin sama kawan-kawan. Datang itu jam 2 atau jam 3 sore gitu. Artinya itu sudah selesai dong acara pemakaman dan segala macam. Dan saya ada satu perasaan sedihnya ada itu ya, ditinggal ibu dan segala macam. Tapi ada perasaan di mana saya ya tadi yang Reja cerita ya, soal bagaimana mama saya tuh kayak Bunda Ipet kali ya kalau di kawan-kawan saya gitu. Pas saya datang situ justru malah yang masih standby dan masih ngikutin semua proses pemakaman itu adalah teman-teman lama saya. Pasti. Ketika kalau gue juga tahu, gue pasti juga ikut datang karena kan tahu mereka yang bisa ngumpulin terus bisa yang seperti itu. Karena kan tempat gue juga gak seasik gitu bro, tempat gue mah lu lewat disiram kan sama tetangga gue pernah kan sehari lewat disiram. Orang tua gue mah yang sore udah suruh pulang kan gitu kan. Ketika itu saya kita kayak pernah ada tongkrongan. Nah setelah itu sampai akhirnya lu datang, lu beres di situ
dimarahin sama yang lain nggak? Atau Pada saat itu bahkan saya nggak bertegur sapa dengan bapak saya tidak bertegur sapa dengan kakak saya karena itu tadi kan ceritanya ada fase di mana saya membenci sekali semua orang rumah kecuali ibu saya ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kemarahan itu ya itu campur aduk, marah, sedih segala macam sampai akhirnya saya memutuskan untuk ya udah cuma sebentar saya di rumah. Nggak lama terus pulang lagi udah. Oh, dari jam 2 itu terus beres itu udah langsung Pulang cabut lagi, lagi. pulang Oke. lagi ke tempatnya. Gue tebak itu malah jadi titik, malah lu malah jadi lebih untuk coba menghukum diri lah. Iya jelas. Iya ada istilah seperti itu ya Itu ya? kemudian ya karena Gue pernah ngerasain itu. Gue karena- nggak segila lu sih maksudnya. karena pada saat itu akhirnya semua usaha yang saya jalanin, Hmm. semua kerjaan yang saya coba jalanin kayak nggak ada hatinya gitu, kayak nggak kerasa gitu, ngerti nggak? Iya. sih? Kayak saya punya studio tato, terus ya kayak hambar gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kayak menjalankan sesuatu tapi kamu nggak Tujuannya- tahu sebetulnya tujuannya- apa gitu, purpose-nya apa sampai akhirnya apa yang kemudian dibangun sebelumnya saya ngerasa bahwa anjir ini kayak nggak ada nilainya deh, ngerti gak sih? Kayak ada perasaan di mana ini semua dari tahun ke tahun yang saya bangun gitu, mau itu karir kesenian, sebagai seniman, terus sebagai tato artis, terus sebagai kawan-kawan dan segala macam, ya hal-hal itu tuh kayak nggak ada artinya, kayak nothing aja gitu. Karena kan kita sebagai anak pengen ngeliatin ke orang tua, gue udah sampai tahap ini. Betul. tahap ini. Sampai akhirnya saya tahu bahwa ternyata tujuannya itu. Karena mungkin pada saat itu itu kan cuma didorong karena keinginan pribadi aja ya pada saat itu. Cuman kan lama kelamaan saya baru kepikiran tuh bahwa iya kayaknya apa yang saya lakuin itu memang untuk orang yang ada di rumah deh sebetulnya. Iya. Tapi kan di situasi kemudian ketika orang di rumah itu nggak ada, anjir buat apa gitu? Iya ya. Kayak gitu Itu sampai pelajaran buat kita semua. Jadi kalau misalnya ketika lu masih ada ibu lu, masih ada orang tua lu yang lu sayang, sementara ini kan kayak kita apalagi Gen Z itu hidup gitu aja bro, nggak benar-benar kayak ya udah. Tapi ketika emang seorang yang lu tiba-tiba sayang dari belakang nggak ada, ya udah nggak ada arti. Iya. Motornya nggak ada. Artinya motivasi untuk bergerak itu kemudian hilang gitu. Nah sampai akhirnya udah di fase itu bertahan 3 bulan apa berapa bulan itu aku ngerjain apa yang aku kerjain gitu ya. Sampai akhirnya anjir ini udah nggak, semua udah nggak sinkron, bayangin ya, pikiran apa yang dilakukan dan segala macam, terus apa yang kemudian kita senangi jadi kita tidak senangi lagi gitu. Hal-hal seperti itu jadi datang. Lalu ada fase di mana lu blank nggak? Lu nggak ada blank sih waktu ayah gue meninggal, gue blank. Ngeblank banget lah. Justru itu ngeblanknya selama itu berbulan-bulan. Gue cuma 2 hari sih. Gue dari Berbulan-bulan. tapi gue blanknya benar-benar pergi entah kemana bro, ke Lembang. Gue jalan gitu. Gue disadarin sama polisi, gue dibalikin lagi gitu. Terus sampai ke atas. Kalau saya sampai ya kalau itu mah kan linglung ya. Pergi kemana? Oh iya linglung. Lebih ke linglung. Nah kalau saya mah ngeblanknya tuh kayak benar-benar semuanya tuh kerasa hampa lah ya. Ya apa pandangan tuh berkabut terus lah istilahnya kayak gitu. Terus sampai akhirnya itu tuh ngerembet ke banyak hal, kayak ke teman-teman yang ada di usaha saya itu, terus ke pacar bahkan pada saat itu berantem mulu segala macam enggak semuanya tuh semua seolah tidak baik-baik saja. Sampai akhirnya ya saya coba cari tahu kenapa ya sampai akhirnya ada dorongan untuk kayaknya harus pulang ke rumah. Itu jadi setelah lu ternyata gini, akhirnya tempat yang biasa kita nongkrong guys waktu itu kan kita meskipun rumahnya Trio jauh ya, tapi kita tuh kayak pengen ke rumah Trio tuh ya harus meskipun datang ke sekolah tuh harus jam 4 kalau rumah dari Trio, harus jam 4 pagi bangun gitu ya, harus siap-siap pakai 4 kali angkot kan, harus kayak gitu. Waktu itu aku zaman itu masih udah pakai motor bro, ketika ke rumah lu. Jadi tapi ke rumah lu tuh emang nyaman, dengan pinggirnya sawah, terus ada adem, terus kita tuh kayak malamnya sedagoro kayak gitu kan. Terus biasanya sarapannya mama sediain nasi kuning, kalau enggak iya gitu kan. Itu ya makanan lah. Akhirnya kan sosok yang kita aja sebagai orang terdekatnya Trio tuh merasa rumah Trio jadi seorang rumah. Nah akhirnya lu malah akhirnya berdamai dan akhirnya pulang, akhirnya memilih untuk pulang setelah 3 bulan kalang kabut tadi. Maksudnya di rumah sisa siapa bro? Nah ketika di rumah itu tadi kan ada perasaan di mana kayaknya harus pulang ke rumah karena rumah mungkin akan menyelamatkan semua. Tapi situasinya berbeda kan, karena di rumah udah nggak ada
mama nggak ada. Iya. Terus bapak juga dia sudah memang ya sudah memang tidak ada di rumah itu dari tahun-tahun sebelumnya ternyata. Di luar kota. Terus kakakku juga sudah pada menikah dan punya keluarganya sendiri. Sebenarnya pas datang itu cuman sisa adikku dengan istrinya. Oke. Adikku dengan istrinya. Yang pada saat itu juga aku nggak tahu kapan mereka menikah ya. Kan terus ya yang mereka datang itu anjir, Iya, itu kakak lu datang Betul. udah tatuan dia Betul, tinggal di betul, sini gimana sih? betul. Masih di perdebatan tiap malam tuh, bro. Bahkan saya tidak pernah tahu kapan adik saya menikah. Gitu. Terus kapan kakak saya yang kedua itu menikah lagi. Kayak gitu itu banyak banyak ketidakhadiran lah di Banyak saya. update-nya banget ya. Terus ada keponakan loh, punya keponakan. Keponakan ada. Pada saat itu ada, tapi ya saya udah tahu kalau yang sebelum cuman oke. dari ini yang belum. Oke. Ya intinya banyak kejutan lah ketika pulang ke rumah. Karena pas ke rumah ada adik saya dengan istrinya. Terus ya saya ngobrol dengan adik saya untuk ya saya akan tinggal di sini lagi dan segala macam. Ya udah dari situ baru berusaha membangun. Saya selalu bilang gini, saya selalu sampai detik ini ya, saya selalu percaya bahwa saya sedang membangun rumah saya dalam tanda petik dan dalam banyak makna ya. Keren bro. Membangun gimana caranya kita untuk ya tadi rumah tadi itu kan gimana sih nyaman untuk pulang. Betul karena saya ingat bahwa ketika saya pulang dulu, pas ketika ya mama masih ada dan segala macam, saya baru ngerasain rumah banget kan. Maksudnya ada mama yang masak, ada apa, ya itu rumah buat saya. Tapi ketika saya sudah ditinggalkan, saya sampai detik ini belum ngerasain itu kan. Belum ngerasain yang benar-benar kayak ini rumah nih gitu. Nah tapi saya percaya saya akan membayar kealpaan saya ketika tahun-tahun sebelumnya saya tidak hadir di sana untuk membayar itu sampai sekarang gitu. Saya akhirnya sekarang tujuan saya adalah membangun itu. Artinya membangun rumah as a fisik dan as a mental dan segala macam. Dan lu benar-benar bangun dari benar-benar ngebangun tuh yang studio jadi ada di situ. Terus semuanya dikerak-ketruk akhirnya sama lu di situ gitu. Tapi adik lu jadi risih kan pergi. Ya adik saya akhirnya memang dia sudah disediakan rumah juga di depan. Ada rumah lah untuk dia. Tapi jadi emang yang rumah yang biasa kita nongkrong ya, itu jadi tempat lu. Jadi full tempat lu gitu. Ya, jadi tempat saya. Nah, akhirnya kan menata ke masa itu. Tapi ada di mana lu juga cerita akhirnya sampai apa yang lu dapat malah dapat. Maksudnya gini, kan ketika seorang seniman tuh pengen dia hidup rebel, punya banyak wanita anjing gitu kan ya. Terus hidup banyak wanita sih masa. Maksudnya kehidupan yang maksudnya wanita tuh gak harus dipacarin tapi maksudnya deket dan bergaul gitu maksudnya. Kan dulu gak bisa bro, kita gaul sama satu cewek aja jiper kan. Senang-senang lah ya gitu kan. Ya kan ngobrol doang sama cewek kan gitu kan. Terus kita bisa melanglang buana kemana aja, pergi kemana aja tanpa harus ada beban duit, ya. apa segala macam. Dan lu kan dapat semua waktu itu. Dan lu cerita dan akhirnya lu di endorse sama minuman keras. Salah satu minuman. Itu gimana bro maksudnya? Ya itu jadi ketika masa kuliah kan kemudian dengan pergaulan yang seperti itu ya sempatlah sompral kali ya. Bilang cita-cita saya pengen bikin pameran dimanapun, bisa mabok sembarangan kayak gitu ya, ala rockstar ya lu tahu kan pasti pikiran Argen sih juga pengen kan ala rockstar tahun-tahun 70-an kayak gitu lah yang pengen kayak gitu. Nah iya kemudian sekian tahun kemudian hal itu ya mungkin dikabulkan. Oke. Mungkin kata Gusti Allah ya oke. Lo mau nyoba nih, oke, gua kasih nih gitu. Dikasih lah beberapa hal itu. Artinya kemudahan ya, kemudahan untuk mengakses hal-hal itu gitu. Dengan ya itu terlibat pada satu brand minuman. Yang artinya dulu mungkin saya pengen minum tuh harus patungan. Ngumpulin duit apa gimana? Ya susah itu. Pada akhirnya ketika minuman itu datang ke kita, udah nggak perlu patungan, udah bahkan tinggal ngomong ya kita dapat minum segala macam. Nah hal itu dimudahkan. Sebenarnya perjalanan lah ke Bali ya pada saat itu. Dengan ya uang disediakan ya kayak gitu lah. Kalian mau nyari uang juga kerja dulu dan dia malah untuk waktu itu menghasilkan uang dari situ malah untuk minumannya pun lu tinggal ambil tinggal ngambil lah saya ya. Malah ini bagi-bagi ke teman lu juga masih banyak kan. Betul. Sampai akhirnya ketika ya awalnya sebelum itu semua terjadi di bayanganku itu menyenangkan sekali. Nah kan
di pikiran kalian semua itu adalah menyenangkan. Betul. Tapi akhirnya Akhirnya ketika itu dijalanin, sesederhana gini deh. Ini yang paling sederhana yang pada saat itu yang kemudian memicu pikiran berikutnya. Anjir, dulu tuh minum-minuman, mabuk-mabukan itu kan untuk ngelepas penat. Iya. Dulu sebelumnya. Sekarang kenapa jadi kerjaan, ngerti gak sih? ya dan minum lu ditarget. Betul. jadi ada syaratnya, jadi ada ininya, ada segala macam. Kok mabok-mabok gak lagi menyenangkan sih sebetulnya. Pada saat itu pikirannya itu sesederhana itu, pikirannya sesederhana itu. Sampai kemudian hal itu bergulir gitu. Maksudnya masih minum, cuma pikiran itu tetap ngeganggu. Pikiran-pikiran soal ini bener nggak sih apa yang saya mau? Ini bener nggak sih saya akan berakhir dengan cara seperti ini? Berarti kan kebayang kan? Iya, Maksudnya kayak akhirnya ada banyak hal yang kemudian men-trigger segala macam karena posisinya pada saat itu di Bali kebetulan. Saya baru ngeh tuh bahwa di berapa hari atau berapa seminggu saya nggak ngedenger azan. Kayak nggak ngedenger azan, terus satu suara, satu audio, satu bentuk ritme. Tapi kan di Bali memang nggak ada azan, Bu. Ya ada sebetulnya, cuma sebenarnya. kan kebetulan di area yang saya tinggalin pada saat itu. Tapi lu dengernya hampir udah Ya, kayak kelihatan 2 mingguan gitu. Iya agak lama lah. Karena kan memang ada beberapa area sebetulnya di Bali yang cuman ada beberapa yang memang mungkin ada cuman jauh, jadi tidak terdengar sampai di titik yang saya atau malah dibutakan malah. Nah ditutup ya soalnya. Ya cuma pada saat itu sejujurnya itu trigger yang membuat saya kayak kok nggak kedenger azan ya. Terus saya tanya sama teman saya, iya memang di sini nggak kedengeran. Artinya ada tapi tidak terdengar. Tapi kan itu cukup asing buat saya karena saya biasa misalnya tinggal di kota-kota yang memang ya ada ritme. Rumah lu juga kan dekat banget kalau masalah. Betul. Bahkan di depan kan ada musola ya, di depan rumah saya ada musola. Terus kayak ada ritme yang hilang aja. Ada ritme terus di situ nggak kayak anjir. Kenapa ya? Ini kayak ada yang salah, tuh baru dugaan. Tapi akhirnya saya minta teman saya, temenin yuk kita cari azan. Maksudnya saya pengen denger azan gitu misalnya. Coba cari azan. Saya pengen denger azan, terus saya akhirnya ya udah jalanlah sama teman saya lumayan agak jauh ke daerah yang memang notabene di daerah itu banyak muslimnya dan ada masjid-masjid besar lah. Saya ngedengerin cuma dari seberang aja. Maksudnya kayak karena pada saat itu juga saya kan tidak apa ya, saya merasa belum pantas lah masuk. Ya bukan belum pantas, mungkin itu alasan banget, tapi saya bukan orang yang suka sholat, rajin sholat, enggak gitu. Tapi ketika hari itu saya cuma datang deh, terus saya ingat banget saya cuma duduk di terasnya Alfamart tuh, terus di seberangnya ada masjid besar, terhalang satu jalan gitu dong. Dengerin tuh sampai beres, terus udah ngerasa bahwa oke, gitu, udah denger dan ini. Gue merinding. Maksudnya ada ketenangan ketika lu hanya mendengar azan. Iya, ada perasaan di mana sebetulnya ada yang hilang tapi sekarang ada. Iya. Ada sempat ada ngerasa bahwa ini nih lengkap nih. Ngerti enggak sih? Iya, ada yang lengkap. Ada puzzle lu yang hilang tuh. Ada di sini. Itu kocak banget. Bahkan setelah itu tuh lu malah jadi pulang kan? Kontrak akhirnya dengan minuman keras tuh malah lu ya akhirnya setelah dari situ ya saya masih harus ngejalanin tugas beberapa hari setelahnya, tapi dengan perasaan di mana saya udah nggak mau ada apa ya, kayak minum mabuk-mabukan, kayak udah nggak pengen gitu, udah nggak terlalu tertarik lah gitu. Kayak terus bandel-bandel yang lain kayaknya enggak deh, kayaknya lebih udahlah beresin aja kerjaan gitu. Beresin aja kerjaan karena pada saat itu saya juga terlibat dengan galeri gitu, galeri seni gitu. Nah ya udah beresin kerjaan itu segala macam sampai akhirnya kebetulan itu tuh sebetulnya adalah berapa minggu sebelum puasa. Jadi saya akhirnya punya alasan bilang ke pihak galeri dan segala macam, saya kayaknya harus pulang deh karena ini mau puasa, saya pengen puasa di Bandung, di rumah, ceritanya begitu. Tapi alasannya tetap semangat ibadah, bro. Keren. Iya, tapi kan pada saat itu cuma jadi alasan. Tapi tidak apa. Tapi kan ada agama lu yang nolong. Iya, tapi setidaknya itu jadi toleran ya, jadi ditolerir untuk yaudah nggak apa-apa pulang gitu. Nah, sampai akhirnya saya ingat banget saya nanya gini. Emang puasa, bro? Nggak ada yang nanya gitu. Pada saat itu belum. jadi pada saat itu lucunya cuma alasan aja. Ya, saya perlu puasa di rumah di Bandung gitu segala macam.
ya itu akhirnya dikasih izin untuk saya pulang. Terus saya ingat banget karena saya nyampe bandara itu adalah hari pertama puasa. Saya nyampe rumah itu, nyampe Bandung itu adalah hari pertama puasa. Yang jelas nggak puasa pada saat itu ya. Iya. Musafir ceritanya. Ada alasan lagi. Ada alasan lagi. Tapi lu tahu aja beralasan. Sampai akhirnya ya udah saya pulang ke rumah terus berusaha menjalani puasa ya, tapi pada saat itu agak lumayan banyak hal yang kayak ngerti gak sih, kan nggak bisa kemudian tiba-tiba langsung bening ya, langsung bening gitu, kayaknya enggak juga gitu ya, tahu buktinya sampai sekarang juga enggak sebening itu. Cuman maksudnya berupaya terus lah, pada akhirnya sampai di titik itu saya terus berusaha sampai sekarang. Keren. Untuk kayak udahlah setidaknya ada beberapa, saya percaya gini, ada beberapa hal yang kayaknya nggak perlu dilakukan dalam dan tidak perlu dilanjutkan dalam hidup saya. Nah, gue jadi kutipan itu di podcast ini tadi keren. Jadi apa yang lu inginin kan tadi sebenarnya nggak harus juga dilanjutkan dan harus dilakukan, karena ternyata bukan ini yang lu cari. Ya, dan yang karena yang penting adalah kerelaan untuk kayak ini adalah sesuatu yang harus kita relain aja. Oke. Untuk tidak dilakukan, untuk tidak dilanjutkan dan segala macam. Siap. Makasih banget Trio Muharram. Ya. Mungkin kita bisa ada ngobrol lagi apalagi tentang pengumpulan harta Soekarno. Banyak banget apalagi tentang seni. Gue pengen banyak banget ngobrol sama lu, tapi mungkin ada di program lain nanti yang di Let Rakyat. Makasih banget. Yuk, gue gak bisa banyak banget bongkar. Dan kalau misalnya emang pengen tahu banget tentang Trio Muharram, Instagramnya gue sematin di bawah. Makasih banget. Boleh. Yuk. Siap. Terima kasih juga sudah mendengarkan obrolan ngalor ngidul. Tapi gue belum nyampe di tahap lu sih. Lu keren. Maksudnya gue masih ada di tahap yang lu mungkin 5 tahun ke belakang lu udah ngalamin. Gue banyak belajar dari lu, dan kita juga harus banyak belajar dari Trio Muharram. Oke? Perubahan tidak harus sekarang, tapi perubahan adalah perlahan ya. Betul. Tidak harus langsung gejlik gitu ya. Oke? Saya Reza, solutif pamit. Saya Trio Muharram. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Stay on track.